dan warga juga mengalihkan diri akhirnya untuk menyaksikan acara-acara lainnya. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa Jembatan Ampera di Palembang ini sudah ditutup sejak jam 12 malam tadi. Dan ini spesial untuk acara yang berskala internasional ini. Di Jembatan Ampera juga diadakan semacam sarapan yang luar biasa, sarapan spesial ini untuk ribuan warga yang ada di sini. Dikerahkan beberapa food truck yang sudah bersiaga di lokasi. Dan rencananya untuk Gubernur Sumatera Selatan sendiri ini akan datang dan sarapan di kawasan ini bersama dengan ribuan warga yang sudah siap menanti. Serangkaian acara juga sudah disiapkan seperti nanti ada acara pelepasan lampion, kemudian ada acara panggung musik juga, dan juga acara-acara lainnya. Tapi lagi-lagi untuk acara utama kita akan melihat fenomena gerhana matahari total yang saat ini masih tertutup awan. Dan ini hanya sedikit terlihat cahaya matahari di sana. Seluruh mata di Kota Palembang saat ini masih melihat untuk matahari, namun lagi-lagi ini masih tertutup awan dan cukup mengecewakan bagi warga yang sudah jauh-jauh datang dari luar Kota Palembang, bahkan dari luar negeri. Untuk acara sendiri masih banyak sekali, ada pentas musik, seni tari, dan juga ada perlombaan lomba foto internasional yang digelar di sini untuk mengabadikan momen di sini. Oke, Pak ya. Ya. Ya, pemirsa, bagi para warga yang memang tidak menyediakan kamera digital, mereka berusaha untuk mengabadikannya menggunakan kamera handphone. Dan terlihat di sini tidak hanya warga yang menunggu di Benteng Kuto Besak, tapi juga warga terlihat menunggu dan melihat untuk gerhana matahari ini ada di kawasan Jembatan Ampera yang sudah dipadati oleh ribuan warga yang ada di Kota Palembang. Dan juga ada warga yang sengaja untuk menyewa kapal-kapal yang ada di Sungai Musi untuk mengabadikan momen ini langsung di atas kapal-kapal yang ada di Sungai Musi ini. Tadi kami sempat melihat bahwa matahari menampakkan diri dan sudah mulai tertutup sebagian oleh gerhana. Gerhana matahari sebagian sudah terjadi. Dan kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada seluruh warga agar tidak memandang gerhana matahari ini dengan mata telanjang secara langsung, tapi dipergunakan berupa filter atau alat bantu untuk melihat agar tidak terkena dari sinar matahari langsung yang dapat berbahaya bagi mata Anda. Palembang ini menjadi satu lokasi dari sejumlah lokasi yang bisa terlihat gerhana matahari langsung, gerhana matahari total, dan pantauan dari MKG. Dan pantauan dari MKG di sini tersebar di 11 titik yang dipasang di 11 provinsi yang ada di Indonesia. Ya, di sini pengunjung masih setia untuk menunggu fenomena alam ini. Namun lagi-lagi kita hanya bisa melihat sedikit sekali sinar matahari, sedikit sekali fenomena gerhana matahari. Nah, dan pemirsa, ini sudah mulai terlihat gerhana matahari. Untuk tidak menggunakan mata telanjang ketika melihatnya, sudah terlihat di sini sedikit sekali matahari dan masih tertutup awan. Ya, terlihat bahwa gerhana matahari sudah terlihat sekitar, ya ini sekitar 25% matahari sudah tertutup. Di sini warga menyambut antusias sekali karena matahari sudah terlihat tertutup. Ya, di sini warga sangat antusias sekali ketika matahari sudah terlihat. Namun lagi-lagi warga merasa kecewa karena matahari kembali tertutup awan. Di sini sejumlah warga langsung mengabadikan tadi sedikit momen matahari memperlihatkan diri.
para kameramen dan fotografer di sini sudah sangat antusias, baik fotografer yang berasal dari Kota Palembang maupun yang berasal dari luar Kota Palembang. Terima kasih Yufi atas laporan Anda. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali mengenai gerhana matahari total di Palembang, Sumatera Selatan ya. Kalau kita melihat kembali, tadi ada Palu dan juga Palembang ya. Mbak Dewi bisa berkomentar sedikit, ini Palembang sepertinya masih malu-malu katanya untuk menunjukkan gerhana matahari total. Mungkin kita harus bersabar dan banyak berdoa supaya kita bisa menikmati gerhana matahari total ini ya. Karena sayang sekali, karena udah banyak orang udah jauh-jauh ke sana, ya tapi kita tidak bisa melawan kehendak alam gitu ya. Puncaknya sebenarnya di pukul berapa, Mbak Dewi? Kalau di Palembang 7.21. Perhitungan dari komunitas Langit Selatan begitu. Perhitungan dari semuanya. Berarti Palu lebih dahulu ya? Oke. Mbak Dewi. Palembang duluan. Palembang dulu Baru lebih nanti dahulu. Palu. Tapi tadi kita sempat melihat gambar. Nah ini sebuah gambar matahari di Palu. Iya, itu memang sudah gerhana, tapi belum gerhana matahari total. Ya. Jadi kita sudah memasuki kontak pertama gitu ya. Ini sudah memasuki gerhana matahari sebagian. Nah, pada puncaknya nanti akan terjadi gerhana matahari total. Yang tadi saya bilang di Palembang 7.21. Sedangkan Pukul di Palu? 7.21. Kalau di Palu, di sini kalau waktu Indonesia Barat yaitu 7.38. Tapi kalau di Palu tentu saja memakai waktu Indonesia Tengah ya. Jadi di sana pada pukul 8.38. Berarti tapi sudah kontak matahari sudah berlangsung ya? Saat ini sudah berlangsung dan sudah matahari sudah habis perlahan-lahan gitu ya. Maksudnya menghilang perlahan-lahan oleh piringan bulan. Ketika melihat proses seperti ini di Palu terutama, berapa lama kira-kira matahari tertutup oleh bulan begitu? Kalau yang di Palu, Iya. untuk yang di Palu tertutupi untuk matahari totalnya atau kalau totalnya hanya berlangsung 1 menit. 1 menit. Jadi proses kurang lebih matahari tertutup yang oleh bulan totalnya, itu iya, sekitar betul. 1 menit Iya, saja ya. betul. Tapi nanti perlahan-lahan masih akan gerhana sebagian sampai akhirnya benar-benar piringan bulan itu sudah tidak menutupi lagi. Oke, kalau yang di Palembang tadi sesuai prediksi teman-teman dari komunitas 7.20 ya? Iya, 7.21. Tapi tadi seperti laporan rekan kami Ulfitri Nesa bahwa di sana masih tertutup awan. Meskipun awan masih terus bergeser, sempat terlihat matahari, sempat tertutup kembali. Apakah ini nanti akan merubah waktu proses gerhana matahari di Palembang dengan kondisi cuaca di sana? Enggak, sama sekali berawan atau tidak berawan, mendung atau tidak mendung, gerhana matahari total akan terjadi pada 7.21. Jadi kalau memang pada saat itu kita tidak bisa menikmati ya, kita sudah harus berserah saja. Jadi walaupun memang cuaca di Palembang misalnya berawan ataupun mendung, gerhana matahari total tidak mungkin bisa bergeser begitu ya, tetap akan terus berlangsung ya di sana ya. Jadi kasihan sekali berarti warga Medan yang ke Palembang tadi ya. Bukan cuma Medan, mungkin saya yakin Reza banyak sekali kota-kota lain warganya yang datang ke Palembang untuk sudah menyiapkan sejumlah kamera. Tapi sebenarnya Mbak Dewi balik lagi ketika ingin merekam gerhana matahari total dengan sebuah kamera, berbahaya atau tidak sih? Asal kameranya ditutupi oleh filter yang khusus matahari itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan memang tidak ditutupi ya mungkin akan terjadi kerusakan pada lensanya. Oke, berarti berbahaya ketika kamera adalah kamera di handphone misalnya. Apalagi kamera handphone yang memang tidak dilengkapi dengan pengaman gitu kan. Jadi tidak disarankan untuk mengambil pada saat gerhana mengambil foto matahari kalau tidak mau lensanya cepat rusak gitu. Oke, kalau kita banyak yang ingin mengambil atau mengabadikan momen-momen selfie misalnya, ketika gerhana matahari total itu terlihat, apakah masyarakat yang kawasannya dilintasi oleh gerhana matahari total boleh untuk selfie? Pada saat gerhana matahari totalnya, pada saat matahari tidak terlihat, ya itu boleh selfie gitu ya. Tapi apa yang mau dilihat kan semuanya gelap gitu ya. Tapi kalau memang sudah mulai bergerak misalnya, itu juga tidak disarankan karena ada cahaya matahari yang memang sudah bersinar kembali kan, jadi bisa merusak apapun itu. Kalau tidak menggunakan pengaman tidak disarankan. Berbahayanya untuk gadgetnya atau untuk keduanya? Karena kan biasanya kalau orang selfie pasti akan membelakangi view-nya begitu. Kalau untuk orangnya membelakangi view-nya mungkin tidak masalah, tapi sayang handphone ya kalau udah mahal-mahal harus beli. Kalau pantulan membahayakan juga nggak ketika pantulan ke layar atau monitor handphone?